Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1536 Kakak Beradik Bela Diri. Feng Jue berlumuran darah dan terikat erat oleh tali pancing, dengan kail yang menancap di tulang rusuknya. Hal ini membuat Lin Yun melebarkan mulutnya karena terkejut sebelum pupil matanya dipenuhi amarah. Adik laki-laki, cepat pergi. Dia Jin Jue, dan dia di sini untuk membunuhmu. Feng Jue basah kuyup saat dia ditarik keluar dari danau, tapi dia tidak bisa diganggu oleh itu dan berteriak pada Lin Yun. Wajah Lin Yun berubah saat sebuah wajah muncul di dalam pikirannya. Di jalan surgawi, Jin Jue menghentikan semua sekte untuk memilihnya dan hampir memaksanya ke jalan buntu. Tapi Lin Yun tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu dengan Jin Jue di sini. Karena kamu sudah ada di sini, mengapa repot-repot lari? Jin Jue memperlihatkan senyum menyeramkan di balik tudungnya dan mengayunkan jorannya, membuat Jin Jue terbang menghampiri Lin Yun. Tapi Lin Yun dengan cepat menghindari Feng Jue, yang jatuh ke tanah, menciptakan kawah yang sangat besar. Sudah lama sekali, dan teknik gerakanmu telah meningkat secara signifikan. Coba lagi. Jin Jue tersenyum sambil mengayunkan joran sekali lagi. Begitu saja, Feng Jue seperti mainan di tangan Jin Jue, terbang ke arah Lin Yun, menciptakan kawah demi kawah di tanah. Hal ini membuat Lin Yun sangat marah sehingga seluruh tubuhnya mulai bergetar, dan pupil matanya dipenuhi dengan kebencian. Jin Jue jelas mencoba mengacaukannya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tepat ketika dia teralihkan sejenak, Feng Jue menabraknya dan dia terlempar jauh. Bunga pemakaman, di mana anugerahmu saat kau melawan 10 putra alam di jalan surgawi? Jin Jue melepas topi bambunya dan menunjukkan senyum menakutkan. Lin Yun memegangi dadanya dengan wajah pucat saat darah mengalir di bibirnya. Sebaiknya kau pergi dengan cepat atau mati saat tuanku datang. Lin Yun mengancam sementara dia mencari cara untuk menyelesaikan krisis ini. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan pada seorang raja. Master Pedang Yao Guang. Jin Jue mencibir. Kau pikir aku bodoh? Jika sein pedang bercahaya bisa turun, apa kau pikir aku akan bergerak melawanmu? Hahaha. Saat dia tertawa, matanya dipenuhi dengan ejekan. Ketika dia selesai tertawa, dia melanjutkan, aku sudah tahu jejakmu saat kau meninggalkan sekte 3 bulan lalu. Sudut bibir Lin Yun bergerak-gerak. Ternyata Jin Jue sudah mengincarnya sejak awal. Tapi sayang sekali si bodoh Qin Chang ketakutan setelah dikalahkan olehmu. Murid-murid Jin Jue dipenuhi dengan ketidakbahagiaan ketika dia menyebutkan Qin Chang. Qin Chang tidak hanya tidak mau bergerak melawan Lin Yun, dia bahkan memperingatkan Jin Jue agar tidak bergerak melawan Lin Yun. Jin Jue tidak berpikir bahwa orang bodoh seperti Qin Chang dapat memiliki pencapaian yang signifikan di masa depan karena dia hanya memiliki Tian Xuanzi di matanya dan bukan klan Dewa Ketuhanan dan melepaskan kesempatan yang begitu besar. Menurutmu kenapa aku akan menunggu di sini dan tidak bergerak sebelum kau mencapai alam astral sisa naga? Jin Jue tiba-tiba tertawa. Saya tidak pernah berpikir bahwa Qin Chang yang tidak bergerak akan membantu saya. Jika tidak, aku akan kehilangan nyawaku ketika aku bergerak melawanmu. Kamu telah mengikutiku. Lin Yun langsung mengetahui semuanya. Haha, lumayan. Ini hadiah untukmu. Jin Jue tertawa dan melempar topi bambu itu seperti frisbee. Ini membuat Lin Yun menyipitkan matanya dan menunduk. Kali ini, itu hampir saja terjadi. Mehm. Jin Jue terkejut. Lumayan, tapi tidak ada artinya. Ketika dia selesai, dia mendorong telapak tangannya ke depan, dan tekanan yang menakutkan menyapu, menghancurkan rune naga Lin Yun. Ini membuat Lin Yun memuntahkan seteguk darah dan jatuh berlutut. Lumayan. Tidak heran mengapa kamu bisa pergi dengan tulang naga ilahi dengan begitu banyak sekte iblis di sekitar. Mata Jin Jue bersinar dengan keserakahan saat dia melihat rune naga Lin Yun dan dadanya. Ini bisa dianggap sebagai panen kejutan. Bagaimanapun, bahkan sebagai seorang raja, dia tergoda oleh tulang naga biru. Kakek tua, kamu bisa mengincarku sendirian, biarkan kakak laki-lakiku pergi. Lin Yun meraung. Haha, apa yang kamu bicarakan? Murid Jin Jue berkedip dengan ejekan. Dia adalah wali bela diri Anda, dan saya menghabiskan banyak usaha untuk menangkapnya. Jadi bagaimana aku bisa melepaskannya dengan mudah? Wali bela diri. Lin Yun menatap Feng Jue. Feng Jue memiliki rasa malu di wajahnya, dan wajahnya jelek. Dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi.
Tuannya mungkin menyuruh Feng Jue mengikutinya dan diam-diam melindunginya. Dengan kekuatan Feng Jue, dia bahkan bisa menekan seorang raja biasa. Bagaimanapun, dia adalah murid Sein Pedang Bercahaya. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu dengan Jin Jue. Yang terakhir telah lama mencapai alam dekrit samsara, dan bakat serta sumber dayanya tidak lebih lemah dari Feng Jue. Jadi diharapkan dia tidak bisa mengalahkan Jin Jue. Lepaskan dia, dan aku akan mengikutimu ke klan Dewa Neter. Lin Yun dengan tenang menatap Jin Jue. Orang yang hidup lebih baik daripada orang yang mati. Jika aku memutuskan untuk bunuh diri, kau tidak akan bisa mendapatkan tulang naga biru. Jadi lebih baik kau pertimbangkan dengan baik. Kata-katanya membuat mata Jin Jue berkedip. Ancaman Lin Yun efektif. Seperti yang dikatakan Lin Yun, orang yang hidup lebih baik daripada orang yang mati. Klan Nether Divinity secara alami ingin Lin Yun ditangkap hidup-hidup. Haha, kata-katamu masuk akal. Jin Jue menjawab. Sampah ini tidak ada nilainya bagiku, sejak awal. Dia tidak peduli dengan hidup dan mati Feng Jue. Dia segera membuat keputusan dan berjalan menuju Lin Yun, ingin menutup kultivasi Lin Yun. Jangan main-main denganku. Bajingan. Jangan sentuh adik laki-lakiku. Murid Feng Jue menjadi merah padam saat dia berjuang kembali untuk menyerang Jin Jue. Tapi Jin Jue bahkan tidak mengedipkan mata padanya dan malah mengirim Feng Jue terbang dengan tamparan. Dia mengejek, kau berani menyebut dirimu murid dari Master Pedang Yao Guang dengan kekuatan ini. Sungguh memalukan bagi Master Pedang Yao Guang. Saat dia mengejek, dia tidak berhenti berjalan ke arah Lin Yun. Melihat Lin Yun, Jin Jue tertawa, merasa putus asa sekarang. Tapi begitulah cara dunia bekerja. Jangan salahkan aku karena menggertakmu. Jika aku tidak menggertakmu sekarang, apakah aku akan menunggu sampai kau cukup kuat untuk membunuhku? Dia tahu bahwa meskipun klan Dewa Ketuhanan tidak berniat membunuh Lin Yun, dia harus menemukan kesempatan untuk melakukannya sendiri. Jika bakat seperti Lin Yun tumbuh di masa depan, itu akan jauh melebihi imajinasinya, dan dia tidak pernah meremehkan bakat Lin Yun. Pergi. Jangan sentuh adik laki-lakiku. Feng Jue menyerbu sekali lagi. Dia tidak bisa menggerakkan lengannya, jadi dia hanya bisa menyerbu dengan tubuhnya. Dia tidak ragu-ragu melakukannya karena Lin Yun adalah adik laki-lakinya. Gurunya menginstruksikan dia untuk menjaga Lin Yun dengan baik karena Lin Yun adalah harapan dari Sekte Pedang. Dia tahu Lin Yun bukanlah seorang sampah seperti dirinya, tapi seorang jenius dengan bakat yang setara dengan Jian Jingtian. Jadi dia tidak bisa membiarkan Lin Yun mati di sini, bahkan jika dia mati. Tapi sebelum dia bisa mendekat, Jin Jue mengirim Feng Jue terbang lagi dengan sebuah tamparan. Jin Jue, hentikan. Emosi Lin Yun semakin tidak terkendali. Jadi bagaimana jika aku membunuhnya? Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu tidak ada bedanya dengan semut di mataku. Jin Jue mengejek dan mendorong telapak tangannya ke arah Feng Jue, menembus dada Feng Jue. Vitalitas Feng Jue mulai menurun. Persetan denganmu. Lin Yun akhirnya kehilangan kesabaran dan menyerang Jin Jue. Satu gerakan lagi darimu, dan aku akan membunuhnya. Jin Jue tiba-tiba meraung. Ketika dia melihat Lin Yun berhenti, dia mencibir, berlutut. Bunuh aku. Lin Yun mengertakkan gigi. Aku tidak akan berlutut untuk siapapun kecuali tuanku seumur hidup ini. Cukup keras kepala. Cahaya dingin melintas di pupil mata Jin Jue saat auranya menghantam Lin Yun. Dia tidak menyukai kesombongan Lin Yun. Lin Yun jelas-jelas berada di bawah belas kasihannya, tapi Lin Yun tidak berniat memohon belas kasihan padanya, yang membuat Jin Jue tidak senang. Lin Yun secara alami tidak dapat menahan aura seorang raja, dan lututnya mulai berderak seolah-olah akan patah pada detik berikutnya. Adegan ini membuat Jin Jue mencibir saat dia meningkatkan auranya pada Lin Yun. Tapi tepat ketika Lin Yun akan mencapai batasnya, aura dewa yang tak terbatas meledak dari belakangnya. Lil Purple kemudian terbang keluar dari kotak pedang dengan tanda dewa di dahinya terbang keluar, kau ingin dia berlutut di hadapanmu. Apa kau meminta pendapatku? Jin Jue terkejut dengan adegan ini. Ketika dia mengangkat kepalanya, Azure Dragon Rune Ilahi dan Phoenix Rune Ilahi seperti belenggu yang terbang ke arahnya. Hal ini membuat Jin Jue menyipitkan matanya, dan reaksi pertamanya adalah mundur. Tapi dia akhirnya selangkah lebih lambat. Kedua rune ilahi itu mengejarnya dan membatasinya. Berlutut. Lil Purple meraung, dan aura kuno dari Phoenix S meledak, memaksa Jin Jue berlutut sambil mengerang. Hal ini langsung membuat Jin Jue panik karena dia tidak bisa melihat asal-usul Lil Purple. Bab 1537 Bulan Surgawi. Seberapa kuatkah seorang raja dengan kekuatan penuh?
Kekuatan itu tak terlukiskan dan meledak dari tubuh Jin Jue. Aura itu langsung berubah menjadi awan hitam pekat. Awan itu menyusul Lil Purple dalam sekejap mata. Saat Lin Yun menunggangi punggung Lil Purple, dia bisa merasakan aura yang sangat berbahaya. Ketika dia berbalik, dia melihat awan hitam yang tampak seperti binatang purba. Pada saat ini, dia akhirnya tahu mengapa Lil Purple akan kembali ke tubuh aslinya. Ini karena dia akan ditangkap oleh Jin Jue dengan kecepatannya yang biasa, bahkan jika Jin Jue terluka. Jin Jue tidak memiliki emosi di wajahnya saat dia melemparkan pil ke dalam mulutnya sebelum dia mengejar Lin Yun dan Lil Purple. Kecepatannya terlalu cepat, dan dia seperti komet yang melesat di langit. Permaisuri, lebih cepat. Lin Yun menjadi cemas karena kakak laki-lakinya tidak dalam keadaan baik. Adik laki-laki, apakah aku akan segera mati? Feng Jue bertanya dengan lemah. Kakak senior, jangan bicara. Kita akan segera sampai di Sekte Pedang. Aku percaya guru akan menyelamatkanmu. Lin Yun memberi Feng Jue pil layu mendalam sebelum menuangkan energi astral ke dalam tubuhnya, membantunya memurnikan pil itu. Pil layu mendalam adalah pil suci bermutu tinggi yang berharga, dan Lin Yun dapat pulih dari cedera apapun selama dia masih hidup. Tapi itu tidak banyak mempengaruhi Feng Jue karena lukanya terlalu berat. Ini berarti Feng Jue mungkin terluka parah saat dia sebelumnya melawan Jin Jue, belum lagi dia diikat dengan tali pancing dan digunakan sebagai umpan pancing untuk mempermalukan. Dia menerima beberapa serangan dari Jin Jue setelah itu, terutama serangan terakhir yang menembus dadanya. Serangan itu hampir menghancurkan semua organ dalam tubuhnya, dan siapapun yang berada di posisinya pasti sudah mati. Adik laki-laki, turunkan aku dan kembalilah sendiri. Kau tidak boleh mati. Adik kelima sudah terjebak dalam Sekte Pedang Fuyun. Jika kau pergi, Sekte Pedang akan benar-benar hancur. Feng Jue memegang erat tangan Lin Yun dengan ekspresi serius. Kau tidak akan mati. Kamu menyelamatkan hidupku saat itu. Jadi aku akan hidup dengan baik. Lin Yun menghibur. Sayang sekali kakak seniormu ini tidak berguna. Aku yang paling bodoh di antara murid-murid guru kita dan telah mempermalukannya. Murid Feng Jue berkedip-kedip karena rasa bersalah. Tapi satu hal yang menghiburnya adalah dia membawa Lin Yun ke alam Kunlun. Lin Yun, beraninya kau bermain-main. Suara Jin Jue bergema saat dia menutup jarak dengan mereka, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Pedang naga kanon langit yang mendalam. Saat Jin Jue memancarkan cahaya terang, sinar pedang terbang di sepanjang jarinya yang terulur. Sinar pedang itu langsung menjadi beberapa ratus kaki. Sinar pedang itu dengan cepat terbang dan mengejar burung Phoenix S. Meskipun Lil Purple berhasil menghindar tepat waktu, sinar pedang mempengaruhi arus udara di sekitarnya, secara signifikan menghalangi kecepatannya. Tapi Jin Jue tidak berhenti sampai di situ dan melepaskan beberapa sinar pedang. Setiap sinar pedang begitu menakutkan sehingga memancar terang seperti kristal. Adegan ini mengejutkan Lin Yun karena dia tahu bahwa akibat dari sinar pedang itu sudah cukup untuk mengambil nyawanya. Sosok Lil Purple berkelebat ke sana kemari, tapi penerbangannya masih stabil meskipun kecepatannya sangat terhambat. Hal ini membuat wajah Jin Jue menjadi gelap. Saat cahaya yang menentukan berkilauan di pupil matanya, sebuah lukisan terbuka di belakangnya. Dia tahu bahwa keributan saat dia memanggil rasi bintangnya akan sangat besar. Ketika rasi bintangnya terbuka, seekor elang iblis yang menyala muncul. Ini adalah binatang iblis yang memiliki garis keturunan gagak emas, elang iblis api emas. Ia memiliki sepasang mata tajam yang terlihat seperti matahari yang menyala. Saat bulu-bulunya memancarkan cahaya yang menyala-nyala, masing-masing bulu tampak seperti senjata dewa yang tajam. Ketika Jin Jue berdiri di atas elang iblis api emas, auranya mencapai ketinggian yang sama sekali baru. Saat elang iblis api emas melebarkan sayapnya, bulu-bulunya diselimuti api sebelum melesat ke arah Lil Purple. Hal ini membuat Lin Yun mengerutkan alisnya saat dia melambaikan tangannya dan mengambil payung matahari bulan naga biru. Menatap payung itu, Lin Yun bergumam, persetan. Menuangkan 20.000 rune naga ke dalam payung, dahi Lin Yun segera berlumuran keringat, merasakan halangan yang sangat besar. Dia tidak mencoba membuka payung, tapi mengangkat gunung. Mengedarkan seni naga suci Azure, Lin Yun menuangkan rune naga ke dalam payung dari tulang naga biru. Ketika kelelahan vitalitasnya mencapai batas, dia mengangkat payung di tangannya ke langit. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa langit sedang hujan darah, seolah-olah sedang mencoba membakar seluruh dunia. Buka! Lin Yun meraung, dan dia membuka payungnya. Saat payung dibuka, cahaya yang menakutkan meledak dari Lin Yun, membentuk penghalang energi setengah lingkaran.
Ketika darah mendarat di payung, itu menciptakan tabrakan logam dengan percikan api beterbangan. Pada saat ini, seolah-olah dia menopang seluruh langit. Artefak suci kemuliaan. Jin Jue terkejut bahwa Lin Yun benar-benar memiliki artefak suci kemuliaan. Dia telah melihat Lin Yun menggunakan payung matahari bulan naga biru saat bersembunyi di luar sabuk asteroid. Tapi payung itu tidak terlihat berbeda dengan tongkat di tangan Lin Yun saat itu, dan dia bahkan tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Itu mungkin berguna untuk melawan ahli alam nadi naga yang tidak memadatkan asal naga mereka. Tapi itu sia-sia bagi seorang ahli alam dekrit samsara seperti dia. Jadi Jin Jue terkejut melihat Lin Yun bisa membuka payungnya. Huff. Dengan mendengus dingin, dia menepuk punggung elang iblis api emas. Saat elang itu membuka mulutnya, api tak terbatas menyapu keluar. Itu adalah api emas yang bahkan bisa membakar ruang angkasa. Api itu seperti magma dan terlihat seperti lautan yang sangat besar. Sialan. Wajah Lin Yun menjadi pucat, membuatnya sulit untuk berdiri. Tepat ketika dia merasa putus asa, sesosok tubuh terbang keluar dari kotak pedang dan mengambil alih payung matahari bulan naga biru di tangannya. Payung itu terbuka sekali lagi dan menghalangi lautan api. Tapi kali ini, payung itu tidak hanya terbuka, tapi juga disertai dengan 8 naga yang terbang keluar dari permukaan payung. Ketika mereka menyerbu, mereka mengoyak lautan api dan bertabrakan dengan elang iblis api emas. Lil, Red berada dalam bentuk kera naga kuno dan menggunakan garis keturunan naganya untuk mengaktifkan payung dan melawan Jin Jue. Saat elang iblis api emas melolong, ia mulai bergoyang sementara Lil, Purple mengambil kesempatan ini untuk memberi jarak di antara mereka. Sialan. Jin Jue terbang dengan marah dan berteriak, kanon langit mendalam bulan surga. Saat bulan muncul di belakangnya, Jin Jue mengangkat telapak tangannya dan membantingnya ke bawah. Saat bulan berputar, cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya menghujani, membuat Lil, Red terbang menjauh. Sosok besar Lil, Red menabrak beberapa gunung sebelum jatuh ke danau, menciptakan percikan besar. Ketika gelombang kejut dari telapak tangan ini mengejutkan Lil Purple, dia memuntahkan seteguk darah sebelum kembali ke bentuk gadis kecilnya. Karena Lil Purple berubah kembali ke bentuk humanoid, mereka secara alami jatuh dari langit. Saat mereka mengangkat kepala, sekte pedang masih cukup jauh, sementara bulan dan elang iblis berada tepat di belakang mereka. Ketika Jin Jue mendarat di tanah, wajahnya jelek karena dia dipaksa untuk memanggil konstelasinya dan bahkan menggunakan kartu truf terhebatnya hanya untuk berurusan dengan kultivator alam inti Elysium. Hal ini tentu saja membuat suasana hatinya memburuk. Kemarilah. Ketika Jin Jue mengangkat telapak tangannya, kekuatan hisap meledak, dan Lin Yun ditarik ke atas. Tapi saat itu, sehelai daun melesat di langit, meninggalkan luka di telapak tangan Jin Jue. Ini juga menghapus kekuatan hisap dari telapak tangan Jin Jue. Siapa di sana? Wajah Jin Jue berubah saat dia mundur beberapa langkah. Mu Chuan dari Sekte Pedang. Sesosok tubuh terbang mendekat. Itu adalah master puncak dari puncak Sen Xiao, Mu Chuan. Mu Chuan memegang pedang di tangan kirinya sambil dengan lembut melambaikan tangan kanannya, memanggil daun itu kembali padanya. Sebelum Jin Jue bisa bereaksi, daun itu dengan cepat terbang sekali lagi, tapi pedang Mu Chuan lebih cepat. Meskipun Jin Jue tidak ragu untuk berbalik dan lari menyelamatkan diri, sebuah pedang terbang dan menghancurkan bulan dan elang iblis di langit sebelum mendarat di Jin Jue. Ketika pedang itu mendarat di Jin Jue, Profound Sky Armor milik Jin Jue hancur bersama dengan baju zirah yang ia kenakan di bawahnya. Kakak senior Feng Jue tidak akan bertahan. Lin Yun dengan cemas berteriak sambil menggendong Feng Jue. Mu Chuan dengan cepat menyarungkan pedangnya dan menghampiri Feng Jue. Saat dia memeriksa kondisi Feng Jue, kesedihan yang samar muncul di dalam pupil matanya. Bab 1538 Kanon Langit yang Mendalam. Mu Chuan mengeluarkan beberapa pil suci dan memberikannya kepada Feng Jue sebelum mengedarkan energi samsara ke seluruh tubuh Feng Jue. Tapi itu tidak mengubah apapun, vitalitas Feng Jue masih turun. Pada saat yang sama, aura suci dipancarkan dari pori-pori Feng Jue, dan itu adalah pil suci yang diumpankan kepadanya. Ini adalah tanda bahwa tubuh Feng Jue tidak dapat mencerna pil suci. Fondasinya rusak. Dia tidak bisa mencerna ramuan suci apapun. Kita harus segera membawanya kembali ke sekte. Mata Mu Chuan meredup, dan dia berkata dengan suara sedih, mungkin hanya Tuan yang bisa menyelamatkannya. Ayo kita pergi, kata Lin Yun sebelum dia tiba-tiba berhenti. Tunggu. Ada apa? Mu Chuan menatap Lin Yun, bingung. Kakak senior, izinkan saya mencobanya. Kata Lin Yun, menatap Mu Chuan. Mereka tidak punya banyak waktu.
Feng Jue mungkin tidak bisa bertahan sampai mereka kembali ke Sekte Pedang. Selain itu, Lin Yun tidak ingin merepotkan tuannya. Kamu, Mu Chuan menatap Lin Yun dengan alis berkerut. Biarkan aku mencobanya. Aku telah mendapatkan tulang naga biru. Naga biru adalah atribut kayu. Jika saya bisa mengaktifkan rune dewa, saya mungkin bisa menyelamatkan kakak senior Feng Jue. Tidak, kamu tidak bisa. Bagaimana mungkin kamu bisa mengaktifkan rune dewa bawaan dengan kultivasi kamu? Kakak senior, biarkan aku mencobanya. Lin Yun bersikeras. Tapi Mu Chuan mengerutkan alisnya dan menjawab, tahukah kamu mengapa adik laki-laki mempertaruhkan nyawanya untuk melindungimu? Bahkan sampai pada titik di mana dia lebih suka mati daripada kamu. Kau adalah harapan dari Sekte Pedang. Harapan dari Sekte Pedang. Lin Yun menjawab, aku tidak keberatan membawa harapan seperti itu. Tapi aku lebih mementingkan orang-orang di sekitarku. Jadi tolong, biarkan aku mencoba. Biarkan dia mencoba. Permaisuri ini tidak berpikir dia bisa bertahan sampai kalian kembali ke Sekte Pedang, dan kau tahu sendiri. Lil Purple berdiri tepat pada saat ini. Ketika Lin Yun mendengar itu, dia tidak lagi peduli dengan apa yang dipikirkan Mu Chuan dan duduk di belakang Feng Jue. Lin Yun mengedarkan sutra pedang langit ilahi dengan kedua telapak tangan di punggung Feng Jue. Saat energi astral yang tak terbatas berubah menjadi 99 aliran, mereka mengalir menuju tulang naga biru. Seekor naga biru muncul di sekitar Lin Yun, dan aura naga yang menakutkan mulai terakumulasi. Setelah memasuki tulang naga biru, energi astralnya juga memasuki dunia yang luas. Setelah selesai, dia membuka matanya dan mengkonsumsi pil layu mendalam sebelum meletakkan telapak tangannya di punggung Feng Jue lagi. Kali ini, dia mengedarkan sutra pedang langit ilahi dan sutra pedang Ziyuan. Merasakan samudera energi astralnya layu, Lin Yun segera menemukan cahaya ilahi berwarna biru di tulang naga biru. Itu adalah tanda dewa bawaan yang terukir di tulang naga biru dan memancar seterang matahari di matanya. Berdasarkan kultivasinya saat ini, energi astral yang bisa dia manipulasi tidak ada apa-apanya sebelum adanya rune ilahi ini. Tapi Lin Yun sudah lama memutuskan dan tidak lagi ragu-ragu untuk menggunakan energi bawah sadar untuk membangkitkan kuali pemusnah dunia naga dari lautan energi astralnya. Ketika kuali naik dari lautan, aura Lin Yun tumbuh, dan energi astral yang dia tuangkan ke dalam tulang naga biru meningkat. Ini membuat wajah Lin Yun pucat dengan cepat, dan dahinya berlumuran keringat karena sangat sulit. Bahkan jika dia telah meningkatkan kultivasinya dengan kuali pemusnahan dunia naga Phoenix, dia masih tidak bisa menggunakan mantra ilahi naga biru. Pada saat kritis, jiwa pedang gandanya terbang keluar dari lautan pedangnya dan memasuki tulang naga biru, memberdayakan energi astralnya. Saat gumpalan cahaya biru mengalir ke tubuh Feng Jue dari telapak tangannya, vitalitas Feng Jue mulai meningkat. Dia berhasil. Ini. Mu Chuan terkejut dengan pemandangan ini. Lin Yun bisa menggunakan rune ilahi bawaan, meskipun dia tidak terlihat dalam kondisi yang baik. Tapi Mu Chuan segera membeku karena dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Lin Yun sebelumnya. Tulang naga ilahi tidak dapat ditemukan dimanapun, dan Lin Yun tidak memilikinya saat dia meninggalkan Sekte Pedang. Mu Chuan langsung memutuskan untuk bertanya pada Lin Yun tentang hal itu setelah dia selesai. Mungkinkah ini terkait dengan turunnya kloningan tuannya ke aula dunia bawah? 1 jam kemudian, tangan Lin Yun meninggalkan punggung Feng Jue. Dia sempat membuka matanya untuk melihat Feng Jue sebelum dia pingsan, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Hal ini membuat Mu Chuan takut. Dia bergegas maju dan memberi Lin Yun pil suci. Adik laki-laki, istirahatlah sebentar, kata Mu Chuan saat mata Lin Yun tertutup. Mendengar derak api, Lin Yun terbangun dari tidurnya. Ketika dia membuka matanya, hal pertama yang dia lihat adalah langit gelap, dan dia bisa melihat api unggun tidak terlalu jauh. Mu Chuan sedang memanggang daging binatang iblis di atas api, dengan lil, ungu dan lil, merah dengan senang hati berkelompok dengan daging tersebut. Kamu sudah bangun. Mu Chuan tersenyum. Ayo, minumlah. Pikiran Lin Yun masih dalam keadaan bingung karena dia baru saja bangun. Dia menggelengkan kepalanya sebentar sebelum menuju ke arah api unggun. Hanya beberapa langkah lagi, tapi kakinya terasa seperti timah. Di sini, Mu Chuan mengiris sepotong daging untuk Lin Yun. Ketika Lin Yun mencicipi daging itu, dia menemukan bahwa keterampilan Mu Chuan tidak kalah dengan miliknya. Di mana kakak senior Feng Jue? Lin Yun bertanya. Dia sedang tidur. Dia baik-baik saja, dan ini mungkin keberuntungan baginya. Mu Chuan tersenyum. Dia masih cukup khawatir tentang Feng Jue. Meskipun Feng Jue sedikit bodoh, dia memiliki pikiran yang murni dan hati yang murni.
Kakak senior, apa yang kamu lakukan di sini? Lin Yun bertanya. Master Sekte merasakan aura ahli alam dekrit samsara di dekat Sekte Pedang dan menyuruhku untuk memeriksanya. Ketika saya melihat bulan, saya segera bergegas. Mu Chuan menjelaskan. Lin Yun akhirnya memahami keseluruhan cerita setelah mendengar dari Mu Chuan. Jika Jin Jue tidak memanggil rasi bintangnya, Sekte Pedang mungkin tidak akan bisa merasakan keributan itu. Itu sangat berbahaya baginya, bahkan lebih berbahaya daripada saat dia berada di alam astral sisa naga. Jin Jue terlalu jahat untuk menunggunya menggunakan semua kartu trufnya sebelum bergerak. Ini juga memperkuat tekad Lin Yun untuk membalas dendam di masa depan. Dia bertanya, kakak senior, saya masih punya pertanyaan. Lanjutkan. Kembali ke jalan surgawi, kekuatannya setara dengan kakak senior Feng Jue. Jadi mengapa ada perbedaan yang begitu besar ketika dia menjadi raja? Wajar jika Anda memiliki pertanyaan seperti itu, dan situasinya sedikit istimewa. Mu Chuan meneguk beberapa teguk anggur dan berkata, pertama adalah teknik kultivasinya. Setelah Tian Xuanzi menyelesaikan kanon langit yang mendalam, itu menjadi teknik kultivasi roh naga. Setelah mencapai tahap ke-10, akan ada transformasi yang menakutkan. Kanon langit yang mendalam memiliki 19 tahap, dan pada awalnya setengah selesai. Tapi Tian Xuanzi menyelesaikannya dalam 100 tahun, dengan mengandalkan bakatnya yang mengerikan. 9 tahap pertama hanyalah pintu masuk, dan tahap ke-10 adalah tempat dimulainya karena seseorang dapat memanggil bulan. Matahari untuk tingkat ke-11, emas untuk tingkat ke-12. Mereka semua berhubungan dengan 7 pancaran. Di atas mereka ada surga agung yang mendalam dan surga kesengsaraan. Pada tahap terakhir, seseorang dapat membentuk alam semesta langit yang mendalam di dalam tubuh. Pada saat itu, kekuatan teknik kultivasi ini akan sebanding dengan teknik kultivasi roh ilahi. Pada saat itu, seseorang bisa menjadi seperti para dewa yang lahir di awal kekacauan primitif, meniru jutaan rasi bintang dan membentuk langit berbintang di dalam tubuh. Lin Yun tercengang saat mendengar itu karena dia tidak menyangka Profound Sky Cannon begitu menakutkan. Selain itu, Tian Xuanzi juga menciptakan banyak teknik bela diri dari Profound Sky Cannon. Bukankah ini sedikit terlalu sulit dipercaya? Lin Yun terkejut. Ini sama sekali tidak sulit dipercaya. Teknik bela diri roh naga yang lengkap sangat menakutkan, belum lagi kanon langit mendalam adalah teknik bela diri yang tercatat di monumen naga leluhur. Mu Chuan berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan, di alam yang sama, Feng Jue secara alami tidak dapat mengalahkan Jin Jue, yang mencapai tahap ke-10. Selain itu, pemahaman adik laki-laki juga sedikit buruk. Bukankah Sekte Pedang memiliki teknik kultivasi yang sebanding dengan kanon langit mendalam? Apa kau belum pernah melihatnya? Aku sudah melihatnya. Mata Lin Yun berkedip-kedip sebelum dia menjawab, kanon pedang mendalam yang hebat. Istana Agung Mendalam adalah salah satu dari 4 harta karun dari Sekte Pedang, dengan kanvas pedang agung mendalam yang tercatat. Tapi sayang sekali kanon pedang mendalam yang agung tidak lengkap, karena kita kehilangan bagian terpenting. Mu Chuan menjawab, karena Yu Qingfeng. Lin Yun bertanya, itu benar. Mu Chuan menjawab. Dia kemudian melanjutkan dengan suara yang agak sedih, Yu Qingfeng membelah 2 puncak 3000 tahun yang lalu, menghancurkan warisan puncak langit agung dan puncak langit pil. Tidak apa-apa kehilangan puncak langit pil, tetapi sutra pedang langit agung adalah bagian penting dari kanon pedang mendalam yang agung. Kitab pedang mendalam yang agung juga tercatat di monumen naga leluhur dan memiliki peringkat yang lebih tinggi daripada kitab pedang mendalam. Semua orang di Sekte Pedang membenci Yu Qingfeng jauh di dalam tulang mereka, dan Lin Yun juga memiliki perasaan yang rumit. Dia telah bertanya pada Yu Qingfeng tentang hal itu, dan yang terakhir mengatakan dia tidak memiliki dendam terhadap Sekte Pedang. Lin Yun bisa mengatakan bahwa dia bahkan dipenuhi dengan rasa hormat pada Master Pedang Yao Guang. Apa yang ada di atas roh naga? Lin Yun mengubah topik pembicaraan. Roh ilahi, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan pada tingkat kita, dan teknik bela diri pada tingkat itu telah lama menjadi legenda. Jadi kamu tidak perlu peduli tentang itu. Mu Chuan tersenyum. Cukup bagus jika sekte yang kuat memiliki beberapa teknik bela diri roh hantu bermutu tinggi. Adapun teknik bela diri roh naga, semuanya tidak lengkap. Tapi Tian Xuanzi mengandalkan bakatnya untuk menyelesaikan seluruh kanon langit yang mendalam. Lin Yun teringat klon yang dia hadapi saat di Sekte Pedang Awan sekilas. Bahkan jika mereka adalah musuh, Lin Yun harus mengakui bahwa Tian Xuanzi adalah monster yang nyata. Adik laki-laki. Mu Chuan memandang Lin Yun dan ragu-ragu sebentar sebelum dia melanjutkan, guru tidak ingin aku memberitahumu ini, tapi aku merasa kamu harus mengetahuinya.
Sudah hampir 20 tahun, dan hanya sedikit orang yang masih mengingatnya. Kata-kata itu membuat hati Lin Yun tegang karena dia bisa menebak secara kasar apa yang akan dikatakan Mu Chuan padanya. Saat ekspresi Mu Chuan menjadi tegas, dia berkata, kamu bisa menebaknya. Aku akan memberitahumu mengapa Jian Jingtian diusir dari Sekte Pedang saat itu. Bab 1539 cerita. Berdoalah, ceritakanlah. Kata Lin Yun. Dia penasaran dan bingung mengapa Jian Jingtian dibatasi pada Sekte Pedang Awan sekilas. Bagaimanapun juga, bakat dan pemahaman Jian Jingtian tidak lebih lemah dari Lin Yun. Jian Jingtian bahkan lebih kuat darinya dalam beberapa aspek. Dia akan menjadi orang suci jika orang jenius seperti itu masih berada di dalam Sekte Pedang. Ini adalah cerita yang panjang. Jadi mari kita bahas sedikit demi sedikit. Mu Chuan memandang Lin Yun dan mengurutkan pikirannya sebelum dia menghela nafas. Mari kita mulai dengan 9 domain kuno. Alam Kunlun dikenal memiliki banyak sekali kota, tapi hanya ada 9 domain kuno. Mereka adalah domain surga kuno, domain bumi kuno, domain mendalam kuno, domain tandus kuno, domain petir kuno, domain api kuno, domain es kuno, domain angin kuno, dan domain suci kuno. Apa kau tahu kenapa? Aku tidak tahu. Lin Yun menjawab dengan jujur. Kalau begitu kita harus mulai dari Gerbang Naga. Gerbang Naga telah ada sejak zaman kuno, tanah suci yang berdaulat di era Naga Suci. Gerbang Naga memiliki 9 istana suci di dalam 9 domain kuno. Istana-istana suci tersebut telah ada sejak sebelum domain-domain kuno. Keberadaan seperti apa Gerbang Naga itu? Lin Yun bertanya. Sambil menggelengkan kepalanya, Mu Chuan menjawab, aku tidak tahu. Saya telah mendengar sedikit demi sedikit dari tuan kami bahwa Gerbang Naga mungkin merupakan tanah suci yang berdaulat, tetapi mereka tidak mendominasi. Kembali ke era kuno atau era keemasan, ada sekte dan klan yang sebanding dengan Gerbang Naga, dan alam Kunlun telah berkembang. Gerbang Naga tidak berniat mendominasi alam Kunlun, tetapi mereka adalah raja yang tak terbantahkan di alam Kunlun. Itu adalah era yang hebat. Lin Yun tidak bisa membayangkan era seperti apa itu. Dia telah mendengar banyak tentang Gerbang Naga, bahkan ketika dia berada di alam Xuan Huang. Setelah datang ke alam Kunlun, dia menemukan banyak petunjuk tentang Gerbang Naga. Bahkan 9 kaisar berhubungan dengan Gerbang Naga. Sedemikian rupa sehingga bahkan pedang Ziyuan suci pun dikaitkan dengan Gerbang Naga, dan dia dipenuhi dengan rasa ingin tahu untuk gerbang ini. Gerbang Naga berada di garis depan di era keemasan. 9 istana suci menjadi medan perang para dewa dan dihancurkan. Gerbang Naga dihancurkan bersama dengan era keemasan dalam pertempuran itu, dan alam Kunlun jatuh ke dalam kekacauan selama 100 tahun, yang dikenal sebagai era tergelap. Hanya kebangkitan 9 kaisar yang menekan era tergelap. Kata Mu Chuan. Perselingkuhan kakak senior terkait dengan istana suci. Lin Yun bertanya setelah merenung sejenak. Itu benar. Mu Chuan mengangguk. 9 domain kuno masing-masing memiliki istana suci. Yang ada di domain tandus kuno disebut istana suci tandus kuno. Itu mungkin disebut istana suci, tapi itu adalah sepetak istana yang sangat besar. Dalam pertempuran itu, istana yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan seperti bintang, menumpuk di medan perang kuno itu. Itu adalah medan perang para dewa. Bahkan orang suci pun tidak berani mendekat. Jadi tempat itu disegel setelahnya. Namun selama 100.000 tahun terakhir, segel itu telah melemah. Segel akan melemah setiap 2 dekade sekali, dan para kultivator di bawah alam dektrit samsara bisa masuk. Selama setiap pembukaan, 8 sekte kuat dari domain tandus kuno akan mengirim murid-murid kami untuk mencari reruntuhan. Sebelum sekte Suantian bangkit, sekte pedang mengelolanya, dan sekte-sekte itu masih bersahabat satu sama lain. Persaingan mungkin kejam, tapi belum mencapai tahap berdarah. Mu Chuan menghela nafas saat dia membicarakannya. Tapi semuanya berubah ketika sekte Suantian naik ke tampuk kekuasaan. Semua orang di dalam domain tandus kuno tahu tentang ambisi dan niat Tian Xuanzi untuk menguasai seluruh domain tandus kuno. Dia tidak repot-repot menyembunyikan motifnya sama sekali. Karena dia ingin menguasai seluruh domain tandus kuno, dia secara alami harus mengalahkan sekte pedang. Tetapi bahkan jika sekte pedang telah menurun, itu masih merupakan tanah suci, belum lagi ada sein pedang bercahaya di sekitar. Prestise sekte pedang di dalam domain tandus kuno bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sekte Suantian. Ketika Tian Xuanzi menjadi orang suci 500 tahun yang lalu, ambisinya mencapai ketinggian baru. Saat itulah nyanyian, penguasa suci langit yang mendalam, tak terkalahkan di domain tandus kuno, mulai muncul.
Setiap kali medan perang tandus kuno dibuka, Sekte Xuantian akan menargetkan Sekte Pedang. Murid-murid Sekte Pedang akan menderita provokasi dari Sekte Xuantian setiap kali. Meskipun kedua sekte tidak berperang, hubungan mereka sudah seperti api dan air. Sekte Xuantian ingin menekan Sekte Pedang di dalam domain tandus kuno. Sejak kebangkitan Tian Xuanzi, Sekte Xuantian menjadi makmur, jauh melebihi Sekte Pedang, selain dari fondasi mereka. Jika bukan karena kehadiran Sein Pedang Bercahaya, mereka pasti sudah lama mendominasi seluruh domain tandus kuno. 19 tahun yang lalu, ketika medan perang tandus kuno dibuka, Jian Jingtian adalah orang yang memimpin tim. Setiap murid di dalam Sekte Pedang ingin menekan Sekte Xuantian, karena yang terakhir sebelumnya telah menekan mereka. Sekte Pedang akan menderita banyak korban, dan bukan rahasia lagi bahwa Sekte Xuantian menggunakan medan perang tandus kuno untuk melemahkan Sekte Pedang. Tapi tidak ada yang mengira bahwa murid-murid Sekte Pedang akan mati dalam kematian yang mengerikan kali ini, menderita hampir 2/3 korban murid. Itu tidak mungkin. Lin Yun menjawab. Jian Jingtian menduduki peringkat pertama dalam peringkat Nadi Naga. Jadi tidak masuk akal bagi Sekte Pedang untuk menderita kerugian yang begitu mengerikan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi saat itu. Setelah itu, kami mengetahui bahwa tidak terlalu lama setelah mereka memasuki medan perang tandus kuno, seorang adik perempuan yang dekat dengan Jian Jingtian ditangkap oleh Sekte Xuantian. Dengan demikian, menyebabkan junior brother terjebak di suatu wilayah. Ketika medan perang berakhir, adik perempuan itu dibunuh oleh murid dari Sekte Xuantian. Itu, Lin Yun benar-benar tercengang. Dia tidak percaya bahwa Sekte Xuantian akan begitu tidak tahu malu untuk mengancam Jian Jingtian, sehingga memungkinkan mereka untuk menekan murid-murid Sekte Pedang. Belum lagi mereka membunuhnya saat medan perang sudah dekat. Adik laki-laki tidak bisa menerima itu berbaring, dan dia mulai membantai Sekte Xuantian sendirian. Dia memiliki harta karun yang dapat memblokir serangan dari para ahli alam Dektrit Samsara. Ketika Sekte Xuantian merespons, adik laki-laki telah membantai hampir 1000 orang. Mu Chuan mengenakan ekspresi rumit saat menyebutkan itu. Dia secara alami mendukung Jian Jingtian dari lubuk hatinya, tetapi Jian Jingtian terlalu impulsif, setelah Anda tenang dan memikirkannya. Pada akhirnya, Tuan kami muncul dan bertukar 3 jurus dengan Tian Xuanzi. Pertarungan itu juga memungkinkan semua orang untuk menyaksikan kekuatan Tian Xuanzi. Dia dan Tuan kami seimbang, mengejutkan seluruh domain tandus kuno. Ketenaran Tian Xuanzi meningkat sejak saat itu, dan dia menjadi orang suci terkuat di bawah guru kami. Ketika Sifu melihat adik muda jatuh ke tangan Tian Xuanzi, kedua belah pihak hanya bisa mundur selangkah. Guru mengusir adik muda dari Sekte Pedang, dan Jian Jingtian bersumpah bahwa dia tidak akan pernah keluar dari Sekte Pedang Fuyun selama hidupnya. Emosi Lin Yun turun saat mendengar itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa kakak seniornya telah dipermainkan sejak awal. Bahkan jika dia membunuh 1000 orang murid dari Sekte Xuantian, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan diusir dari Sekte Pedang. Marah. Ada sesuatu yang lebih. Mu Chuan meneguk seteguk darah lagi dan memasang ekspresi pahit. Ada apa? Ingat ketika aku memberitahumu bahwa adik laki-laki tidak mengkultivasikan Sutra Pedang Langit Ilahi. Dia mengembangkan Sutra Pedang Langit Agung. Tapi, bagaimana itu mungkin? Bukankah sudah lama hilang? Lin Yun bingung mendengarnya. Itu benar. Warisan puncak langit agung sudah lama hilang, dan bahkan tuan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Adik laki-laki saya mengandalkan bakatnya untuk memahami Sutra Pedang Langit Agung. Jika dia menjadi orang suci, ada kemungkinan besar dia bisa menyelesaikan kitab pedang mendalam yang agung. Emosi Mu Chuan menjadi tidak stabil, dan dia meraung, sialan. Aku sudah menduga bahwa itu semua direncanakan oleh bajingan itu, Tian Xuanzi. Sedemikian rupa sehingga dia sudah mengetahui tindakan adik laki-laki sejak awal dan membiarkannya membantai murid-murid Sekte Xuantian sehingga bahkan tuan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tatapan Lin Yun menjadi dingin saat mendengar itu. Tian Xuanzi terlalu kejam. Sekarang dia memikirkannya, Tian Xuanzi adalah orang yang menjijikkan saat dia turun di Sekte Pedang Fuyun saat itu. Jika tuannya tidak datang, dia mungkin akan dibunuh oleh Tian Xuanzi. Lin Yun bisa merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya karena Tian Xuanzi terlalu menakutkan. Selama Tian Xuanzi ada, Sekte Pedang tidak akan pernah memiliki kedamaian. Aku awalnya berencana untuk memberitahumu setelah beberapa waktu, tapi aku sudah memberitahumu sebelumnya karena kamu bertemu dengan Jin Jue. Kamu harus berhati-hati. Kamu bisa jatuh jika kamu tidak berhati-hati, tidak peduli seberapa berbakatnya kamu. Mu Chuan berkata dengan ekspresi serius saat dia menatap Lin Yun.
20 tahun sudah hampir berlalu, jadi kamu bisa belajar dari pengalaman kakak. Aku harus pergi ke medan perang tandus kuno apapun yang terjadi. Ya, bahkan jika istana suci gerbang naga tidak ada di sana, ada berbagai macam rahasia. Banyak ahli yang tak tertandingi telah kehilangan nyawa mereka di sana, dan teknik bela diri roh hantu di dalamnya dapat sangat meningkatkan fondasi sebuah sekte. Mu Chuan menatap Lin Yun dengan ekspresi serius. Ini juga mengapa sekte Suantian bisa bangkit dengan cepat. Lin Yun terdiam untuk waktu yang lama setelah mendengar itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Jian Jingtian akan memiliki kisah yang begitu tragis. Terlepas dari bakatnya yang tak tertandingi, dia dipermainkan di tangan Tian Xuanzi dan menyia-nyiakan waktu selama 18 tahun. Jika dia tidak melepaskan simpul di hati Jian Jingtian, yang terakhir mungkin masih akan terjebak di alam nadi naga. Jadi Tian Xuanzi tidak hanya kejam. Sutra Pedang Langit Ilahi Anda telah mencapai puncak tahap ketiga. Jadi izinkan saya mengajari Anda sedikit trik. Mu Chuan tersenyum saat dia mengubah topik pembicaraan. Trik apa? Sedikit sesuatu untuk menyembunyikan auramu. Mu Chuan menatap Lin Yun dan bertanya, apakah Anda melihat sesuatu yang berbeda dari saya? Lin Yun tidak bisa merasakan apa-apa pada awalnya. Tapi dia segera terkejut karena aura Mu Chuan tiba-tiba turun ke alam nadi naga. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Mu Chuan sekarang tampak seperti ahli alam nadi naga tanpa tanda-tanda menjadi seorang raja. Dia secara alami mengetahui beberapa trik tentang menyembunyikan auranya, tetapi dia tidak bisa melakukannya pada tingkat Mu Chuan. Mu Chuan menjelaskan, ini disebut pernapasan kura-kura hitam. Ini adalah teknik yang saya lihat setelah mempertaruhkan nyawa saya saat itu, dan teknik itu disebut transformasi kura-kura ilahi. Jika Anda tertarik, saya bisa mengajarkannya kepada Anda. Tapi itu tidak lengkap, dan saya tidak bisa menjamin seberapa banyak yang bisa Anda pahami. Bab 1540 Kemarahan Musuhan Kong. Pernapasan kura-kura hitam, transformasi kura-kura ilahi. Mata Lin Yun berkedip-kedip, dan ini langsung menarik minatnya, bagus sekali jika saya bisa menyembunyikan aura saya dengan sempurna. Pernapasan kura-kura hitam adalah teknik pernapasan, tapi lebih dalam dari pernapasan kura-kura biasa. Adapun transformasi kura-kura ilahi, ini adalah teknik kultivasi roh naga yang terkait dengan salah satu dari 4 binatang ilahi, kura-kura hitam. Setelah mencapai alam tertentu, Anda tidak hanya dapat mengubah aura Anda, tetapi Anda juga dapat mengubah penampilan Anda. Ini adalah teknik transformasi yang mendalam, senyum Mu Chuan. Ketika berbicara tentang kultivator alam inti Elysium, mereka dapat dengan mudah mengubah penampilan mereka, bahkan jika mereka tidak mempraktikkan teknik transformasi apapun. Itu bahkan lebih jelas bagi Lin Yun, yang telah mempraktikkan teknik pemurnian tubuh. Dia bisa mengendalikan kerangkanya dan mengubah tinggi badannya sesuai keinginannya. Namun cara ini tidak memiliki banyak arti karena orang yang berkultivasi kuat dapat melihat perubahan itu dengan sekilas pandang. Hanya mengubah penampilan seseorang tidaklah mengesankan, tapi akan sangat mengesankan jika seseorang bisa mengubah penampilannya dan tidak membiarkan orang lain melihatnya. Paling tidak, Lin Yun bisa mengandalkan hawa pedang langit untuk melihat melalui tubuh fisik, sama seperti bagaimana dia melihat kekurangan teknik bela diri lawannya. Transformasi kura-kura ilahi adalah teknik transformasi yang hebat. Ada desas-desus bahwa jika Anda dapat memahami kedalamannya, bahkan orang suci pun tidak akan bisa melihat melalui penyamaran Anda. Kata Mu Chuan. Bukankah itu sedikit terlalu menantang surga? Lin Yun terkejut. Lagi pula, agak konyol bahwa bahkan orang suci pun tidak bisa melihat melalui penyamaran itu. Kakak senior, apakah Anda sudah mencapai level itu? Aku. Mu Chuan tersenyum. Saya tidak tertarik dengan itu. Jadi saya tidak membuang banyak waktu untuk itu dan kurang pemahaman. Yang terpenting, Anda membutuhkan esensi darah dari binatang iblis suci jika Anda ingin mencapai level itu, dan itu haruslah binatang iblis dengan garis keturunan kura-kura hitam. Ketika Lin Yun mendengar itu, api di dalam pupil matanya menjadi tenang. Dia sudah menduga bahwa teknik yang menantang surga seperti itu membutuhkan ambang batas yang tinggi. Binatang iblis suci sangat sulit untuk dihadapi, pada awalnya. Belum lagi itu haruslah seseorang yang memiliki garis keturunan binatang suci, kura-kura hitam. Siapa orang waras yang akan menyinggung binatang iblis sekuat itu? Baiklah. Aku akan mengajarimu pernapasan kura-kura hitam. Ambang batasnya seharusnya tidak sulit bagimu. Melihat Lin Yun begitu emosional, Mu Chuan pulih dari kesedihannya. Alasan mengapa dia dan tuan mereka tidak mau memberitahu Lin Yun tentang cerita Jian Jingtian adalah karena mereka takut Lin Yun tidak bisa menerimanya. Bagaimanapun juga, Lin Yun masih muda,
dan cukup bagus dia bisa mengalihkan perhatiannya dengan pernapasan kura-kura hitam. Hanya saja Mu Chuan tidak tahu bahwa cerita Jian Jingtian terpatri dalam-dalam di dalam hati Lin Yun. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi itu terukir dalam di dalam hatinya. Setengah jam kemudian, Lin Yun sudah memahami pernapasan kura-kura hitam, dan emosinya menjadi tenang. Auranya seperti kura-kura yang tertidur yang tenggelam ke dalam tahap stagnan tertentu. Bahkan bintang-bintang di dalam istana ungunya telah meredup. Pada saat yang sama, Lin Yun terkejut menemukan bahwa setelah mengedarkan pernapasan kura-kura hitam, kelelahannya praktis tidak ada. Ketika Lin Yun membuka matanya, dia merasa seperti dia adalah seorang kultivator alam inti Elysium biasa. Bagus sekali. Tidak ada yang bisa melihatmu jika kamu tidak mengungkapkan kekuatanmu. Bahkan para ahli alam Dektrit Samsara harus berusaha lebih keras untuk menembusnya. Tapi ahli alam Dektrit Samsara biasa tidak akan terlalu memperhatikanmu. Mu Chuan berkata, dan dia terkejut dalam hati. Lin Yun hanya menghabiskan setengah jam untuk memahaminya, yang cukup untuk membuktikan bahwa dia memiliki pemahaman yang mengejutkan. Saya merasa bahwa jika saya mengolahnya setiap hari, itu akan berubah. Rasanya seperti teknik umur panjang. Lin Yun berbagi. Benarkah begitu? Aku tidak menyadarinya. Aku akan mengirimkan transformasi kura-kura ilahi kepadamu, dan kamu bisa memahaminya saat kamu bebas. Mu Chuan mengeluarkan cangkang kura-kura dari gelang interspasialnya. Tempurung kura-kura itu memiliki banyak kata yang terukir di atasnya, membuatnya terlihat mendalam. Saya sudah melihat ke dalam cangkang kura-kura untuk beberapa waktu. Jadi kamu bisa memilikinya. Mu Chuan melemparkan cangkang kura-kura itu ke Lin Yun. Terima kasih, kakak senior. Lin Yun bersukacita. Setelah mempelajari pernapasan kura-kura hitam, minat Lin Yun pada transformasi kura-kura ilahi meningkat secara signifikan. 3 hari kemudian, mereka berhasil kembali ke Sekte Pedang. Mu Chuan menggendong Feng Jue dan pergi menemui Mu Xuankong, sementara Lin Yun kembali ke puncak Fei Yun. Ketika Mu Xuankong melihat Mu Chuan, dia melemparkan sepucuk surat. Siapa yang menulisnya? Tian Xuanzi. Mu Chuan mengangkat alisnya dan mencibir setelah menerima surat itu, jadi dia adalah orang yang baik dan jahat. Tian Xuanzi mengatakan bahwa Jin Jue bukan lagi penatua Sekte Xuantian 3 bulan yang lalu, dan tindakannya tidak ada hubungannya dengan sekte tersebut. Dia hanya anggota klan Dewa Nether sekarang. Jadi jika Sekte Pedang tidak senang, Sekte Pedang bisa pergi dan mencari klan Nether Divinity. Dia tidak akan ikut campur dalam hal itu, yang kurang lebih merupakan isi cerita. Tian Xuanzi telah menerima informasi tentang tindakan Jin Jue sebelumnya dan jelas-jelas menutup mata dengan sengaja. Jika Jin Jue bisa membunuh Lin Yun, itu pasti yang terbaik. Jika Jin Jue tidak bisa, itu tidak ada hubungannya dengan Sekte Xuantian, dan tidak ada yang bisa dilakukan oleh Sekte Pedang. Yang terpenting, Lin Yun membunuh putra alam klan Nether Divinity, dan tidak ada yang bisa dilakukan oleh Sekte Pedang. Kami ceroboh dalam hal ini, kata Mu Xuankong. Siapa yang mengira bahwa medali dan lukisan paman bela diri saya tidak akan cukup untuk memastikan keselamatan Lin Yun? Jin Jue adalah anjing yang baik, wajah Mu Chuan berubah. Apakah kita akan membiarkan masalah ini beristirahat? Saya secara pribadi akan melakukan perjalanan ke klan Dewa Keilahian. Bahkan jika klan Nether Divinity tidak akan menyerahkan Jin Jue, aku harus memberi tahu mereka bahwa Lin Yun adalah murid dari Sekte Pedangku. Mata Mu Xuankong dengan dingin bersinar dengan segumpal niat membunuh. Dia jelas sangat marah. Langkah Jin Jue melawan Lin Yun sama dengan klan Dewa Nether mengekarkan wajah Sekte Pedang. Jika berita tentang ini tersebar, itu akan sangat merusak reputasi Sekte Pedang. Pada saat itu, akan menjadi malapetaka jika klan suci kuno lainnya melakukan hal yang sama pada murid-murid mereka yang lain. Bahkan jika Sekte Pedang telah menurun, itu bukanlah sesuatu yang bisa dipermalukan oleh klan suci kuno. Bahkan jika itu adalah klan suci kuno yang telah menerima gelar dari era naga suci. Wajah Mu Chuan berubah ketika dia mendengar itu karena dia tidak menyangka Mu Xuankong akan seserius itu. Apakah Lin Yun benar-benar mendapatkan tulang naga biru? Mu Xuankong bertanya. Dia melakukannya, dan itu juga tulang naga dengan tanda ilahi bawaan. Jika tidak, adik Feng Jue pasti sudah mati sekarang. Mu Chuan menjawab. Rahasiakan, setidaknya tentang rune ilahi bawaan. Mu Xuankong berkata dengan ekspresi serius. Tulang naga ilahi masih baik-baik saja. Bahkan jika kekaisaran naga ilahi memilikinya di bawah kendali ketat, beberapa tulang ilahi masih diam-diam bocor. Tapi tulang dewa dengan tanda ilahi adalah cerita yang sama sekali berbeda. Jika kekaisaran naga ilahi mengetahuinya,
mereka pasti akan menekan Sekte Pedang untuk menyerahkannya. Aku mengerti. Saya sudah memberitahu Lin Yun tentang hal itu dalam perjalanan pulang. Mu Chuan mengangguk. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia melanjutkan, aku sudah memberitahunya tentang cerita adik laki-laki. Mu Xuankong tertegun sejenak saat mendengarnya. Dia menghela nafas, dia pasti akan mengetahuinya cepat atau lambat. Tidak masalah untuk memberitahu dia lebih cepat. Ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, dan Jian Jingtian sangat tragis. Dia mungkin telah melampaui paman bela diri dengan potensinya, tapi dia menyia-nyiakan 20 tahun. Saat menyebut Jian Jingtian, murid Mu Xuankong dipenuhi dengan kesedihan. Semoga saja dia tidak menjadi Jian Jingtian kedua, kata Mu Chuan. Tidak. Mu Xuankong menyela. Ini kita. Kita tidak bisa membiarkan dia menjadi Jian Jingtian kedua. Saya juga bertanggung jawab atas apa yang terjadi saat itu. Kita tidak bisa membiarkan reka ulang tragis seperti itu terjadi lagi pada Lin Yun. Kakak senior, saat itu, Mu Chuan merasa tidak enak saat mendengar itu. Dia tahu bahwa Mu Xuankong menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi pada Jian Jingtian, tetapi pada kenyataannya itu tidak ada hubungannya dengan Mu Xuankong. Aku akan pergi ke klan Dewa Nether dan bertemu dengan patriark mereka. Jika terjadi sesuatu, Anda dan Master Puncak lainnya dapat menanganinya. Mu Xuankong menyela sebelum dia melayang ke langit. Dia ingin menonjolkan diri untuk Lin Yun selama kunjungan ke klan Nether Divinity ini. Dia ingin agar semua orang tahu bahwa tidak ada yang bisa menggertak murid dari Sekte Pedang mereka.